Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Alvin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita pada subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran ketiga. Sebelum dilanjut lagi, Pak Bagas bagikan link absensi melalui kolom chat. Untuk link absensinya seperti ini. Yang pertama, siswa menuliskan nama siswa, kemudian menuliskan tanggal kegiatan, memilih bulan yang di sini, dan juga tahunnya. Kemudian kalau sudah selesai, klik kirim. Dilanjut lagi tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian dapat menghubungkan dan menunjukkan mengenai pengaruh kegiatan ekonomi yang terdapat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis, menyusun, dan menunjukkan mengenai poin-poin penting dari teks bacaan dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir, siswa dapat menganalisis, menyimpulkan, dan mengaitkan mengenai keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha dengan benar. Pak Bagas tanya lagi, silakan dinyalakan mic-nya. Masih ingatkah kamu dengan materi yang dipelajari sebelumnya? Sebelumnya kita mempelajari apa? Silakan sebutkan. Tindakan-tindakan pada teks non fiksi. Iya, tindakan-tindakan pada teks non fiksi. Kemudian ada lagi? Cerita. Ya. Sebelumnya kita mempelajari mengenai tindakan-tindakan pada teks non fiksi, kemudian juga pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia, dan yang terakhir adalah gambar cerita. Untuk hari ini, materi yang dipelajari yang pertama mengenai keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Kemudian mencari informasi penting dari teks dan juga pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini ada sebuah pertanyaan. Yang ini dicatat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, apa saja contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Silakan dinyalakan mic-nya yang bisa menyebutkan. Pertanian, bengkel motor, cuci motor. Contohnya? Pertanian. Ya, ada perdagangan. Kemudian pertanian, ya. Ada bengkel motor, ya. Ya, itu benar sekali teman-teman. Jadi kegiatan ekonomi di sekitar kita banyak sekali ya. Ada yang jualan pulsa, ada yang bengkel motor, ada yang berjualan atau berdagang. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Silakan dibacakan kelompoknya, Rahil. Dinyalakan mic-nya. Adalah kegiatan ekonomi seorang petani
Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah pulir-pulir, padi mulai berinas. Petani mengusir burung-burung yang berusaha makan pulir-pulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Jadi yang pertama adalah kegiatan produksi. Di sini contohnya ada petani itu menanam padi di sawah. Kemudian padinya sudah besar, itu padinya bisa dipanen dan dijual. Itu namanya kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan distribusi dibacakan kelompoknya Fadilah. Dinyalakan mic-nya. Distribusi hasil panen dari petani dijual. Untuk menjadwalkan hasil panen diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya, terima kasih kelompoknya Fadilah. Jadi yang kedua adalah distribusi. Jadi hasil panen dari petani itu dijual. Nah, untuk menjualnya itu disalurkan. Nah, penyaluran itu dinamakan distribusi. Jadi pengertian distribusi di sini adalah kegiatan menyalurkan hasil dari produksi dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Dibacakan kelompoknya Putri. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makanan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, terima kasih kelompoknya Putri. Jadi di sini misalnya kalian di sekolah beli makanan, beli jajanan dan lain-lain, beli alat tulis dan lain-lain. Itu merupakan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kalian beli buku tulis digunakan untuk menulis. Diperhatikan Bapak Dinda. Nah, bukunya yang dia pakai untuk menulis itu dimaksud dengan menghabiskan nilai guna suatu barang. Itu dinamakan kegiatan konsumsi. Selanjutnya adalah poin-poin penting dari bacaan yang sebelumnya. Jadi kalau dijelaskan lebih ringkas, jadinya seperti ini. Ini namanya peta pikiran. Jadi yang pertama ada kegiatan produksi. Contohnya di sini tadi ada petani menanam padi, itu namanya produksi. Kemudian selanjutnya adalah distribusi. Distribusi itu padinya dijual atau disalurkan melalui penjual. Kemudian hasilnya dikonsumsi oleh kita, dibeli oleh kita. Itu namanya kegiatan konsumsi. Sudah paham sampai sini? Selanjutnya adalah pengerjaan LKPD. Untuk linknya Pak Bagas share melalui kolom chat dan grup WA. Jadi di sini LKPD-nya bentuknya seperti ini. Yang pertama kalian menuliskan nama siswa terlebih dahulu. Untuk nama siswa yang nomor 4 kalau tidak ada bisa dikosongi. Kemudian di sini ada permasalahan. Untuk tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Jadi diperhatikan dulu.
Jadi di sini ada permasalahan, kemudian kalian diminta untuk menuliskan poin-poin penting dari teks di atas dengan membuat peta pikiran sederhana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, itu silakan dijawab. Kalau sudah, silakan klik kirim. Untuk waktu pengerjaannya 10 menit, apakah sudah cukup? Kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil pengerjaan LKPD dari kelompok kalian. Yang pertama kelompoknya Alvin, Putri, Aura. Silakan dibacakan. Langsung jawabannya saja, tidak apa-apa. Langsung jawabannya saja, tidak apa-apa. Dinyalakan mic-nya kelompoknya Putri, Aura, Alvin. Produksi memelihara banyak sapi dan kambing. Merawat hewan ternak sampai mereka dewasa. Distribusi hewan ternak yang sudah dewasa akan dijual ke pasar dan konsumsi hewan kurban akan dibeli oleh pembeli yang ingin kurban. Selanjutnya langsung lanjut. Yang kedua, akan mendapat uang, pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh si pembeli itu sendiri. yang ketiga, dinyalakan. Menimbulkan sebab pluralisme keragaman akan membuat kita dapat menerima perbedaan. Ya, terima kasih kelompoknya Putri. Jadi di sini kan ada bacaan mengenai Pak Ahmad yang profesinya sebagai peternak. Beliau memelihara banyak sapi dan kambing. Pak Ahmad merawat hewan ternaknya sampai mereka dewasa. Nah, saat hari raya Idul Adha, mereka hewan ternak itu yang sudah dewasa akan dijual ke pasar kurban. Nah, hewan kurban itu dibeli oleh pembeli yang ingin berkurban. Terus poin-poin pentingnya yang pertama untuk kegiatan produksi ini sudah benar ya. Jadi Pak Ahmad itu memelihara banyak sapi dan kambing. Kemudian kegiatan distribusinya hewan ternak yang sudah dewasa akan dijual di pasar kurban. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan konsumsinya adalah hewan kurban yang akan dibeli oleh pembeli yang ingin berkorban. Ya, ini sudah benar. Ya, kira-kira seperti ini untuk peta pikiran dari kelompoknya Putri, Aura, dan Alvin. Pak Bagas akan menjelaskan mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu pengaruhnya yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian membuka peluang lapangan kerja yang baru dan juga munculnya usaha jasa pengiriman. Kemudian yang terakhir, mudahnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, keuntungan
dari keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah dijawab seperti tadi, menimbulkan sikap nasionalisme. Kemudian juga keragaman itu membuat kita dapat menerima perbedaan. Dan juga kita bisa memandang keragaman sebagai sesuatu kekayaan. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Silakan dinyalakan mic-nya. Hari ini kita mempelajari apa saja tadi? Keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya strategi dari informasi penting dari teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah mengenai keuntungan dari keragaman sosial. Tadi sudah dibahas. Selanjutnya mengenai poin-poin penting dari bacaan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari kegiatan ekonomi. Adakah materi yang belum dipahami? Soal evaluasinya menggunakan kuisis. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siswa menuliskan nama siswa seperti ini. Kemudian klik mulai. Kemudian klik mulai game. Maka akan keluar pertanyaan seperti ini. Kemudian soal dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya Pak Bagas akan menyampaikan kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, keuntungan keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha adalah menjadikan kita dapat menerima perbedaan dan menjadikan kita memandang keragaman sebagai suatu kekayaan. Yang ketiga, poin-poin penting dari teks dapat diperoleh dengan cara membaca dengan teliti atau memahami teks yang sedang dibaca. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, silakan pelajari tema 8, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Materinya yang pertama, cara menghargai kegiatan usaha orang lain dalam usaha memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, arti penting memahami keragaman sosial budaya. Dan yang ketiga adalah masih sama mengenai informasi penting dari teks. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Alvin. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.